Oke, selamat pagi. Tidak terasa waktu sudah hari Kamis kembali ya. Itu ada gantungan plastik kresek 2. Lumayan untuk sahur di Kamis. Saya tadi makan jam 11 malam kawan. Tapi daripada pagi nanti keluyuran lagi, barangkali lapar kan beli lontong aja udah. Untuk besok Kamis ya. Oke, saya akan bahas untuk di jam 3 pagi yang mengantuk ini. Tapi saya tetap bertekad berjiwa besar untuk memberikan tutorial untuk kalian. Ini ada info yang menarik yang saya dapatkan bahwa Clarity Asset ini akan berdampak market jadi bull besar-besaran. Infonya seperti itu, tapi tetap Dior riset sendiri dalam dunia kripto risiko tinggi bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Jadi dengan ini tanggal 16 ya, 4 hari lagi dengan disahkannya Clarity Asset karena ini voting final di 20 Juli. Mungkin kalau di sana UTC mungkin tanggal 21-nya ya, dini hari kali. Itu akan membawa dampak yang dahsyat-dahsyatnya gitu untuk cryptocurrency. Dan saran saya, kita nggak tahu akan dibawa bull sampai ke berapa. Itu kalian TP bertahap. Jangan TP semua tiba-tiba terbang mau apa? Kalian ketinggalan. Masuk lagi di pucuk akhirnya kan, koinnya makin dikit, dapatnya makin mahal. Dan kemudian juga ketika cuan yang masuk sekarang, jangan TP, jangan nggak TP juga, serakah TP, nikmati bertahap di TP, take profit dulu, modal amankan, cuan amankan, sampai berapa kan kita nggak tahu, semua masih pasar yang tentukan. Kayak kemarin 0,5 udah saya order sell, 0,7, 0,8, 0,9, bahkan Rp1 saya udah order sell kawan. Tapi yang kejual kan 0,43 saya. Setelah 0,46 Akram kelihatan si BlackRock jual, 0,43 saya jual, dapat sih 200 juta tahun 2024 ya. Jadi itu yang saya infokan. Clarity Asset infonya ya, bisa benar nggak ataupun nggak prediksi, akan membawa dampak market bull karena itu adalah payung hukum yang sangat dinanti-nanti, digadang-gadang sudah bertahun-tahun. Jadi sebetulnya maju sih kripto ini, sudah mulai ada Clarity Asset dah sejak zaman Obama kan. Biden gitu kan kurang nyaman di kripto, fatfoodnya dari sekuritas tuh, memeras kripto itu kan ketahuan sekali. Tahu-tahu sekuritas, Cardano sekuritas, Algorand sekuritas, itu kan. Tapi yang punya orang sana yang ada hubungan dengan institusi orang besar kayak Habar, nggak pernah kena fatfood macam-macam. Habar, jadi Bang Habar Hedra, kalian bisa masuk ke situ, boleh ya. Kita akan langsung bahas. Yang jelas TP bertahap ya. Grafik PP bangun dengan kekuatan yang sangat kuat. Grafik menunjukkan rebound dari level terendah 0,00223 saat itu ya, bertahan di 0,00280 dengan dorongan harian sebesar 2,56%. Momentum cenderung bullish setelah menguji resisten pada 0,00291. Untuk yang trade bullish zona masuk 0,00270 saat ini sampai 0,00280 ya, harganya sekitar 0,5 lah sekarang masuk yang untuk trade. Stop lossnya di 0,000255. Kurang apa di sini? Mahal kalau info trade gini kalau di luar sana kawan. TP1 0,00291. TP1 yang trade pun TP-nya tipis-tipis bertahap. Apalagi yang long invest ya, ini trade loh, jangka pendek tipis-tipis. TP2 0,000310. TP3 di 0,00325. Tipis banget ya long invest. Kalau udah 01, 02, 03, 04, 05 nggak TP bertahap, yang masuk dari sekarang ya bodoh. Ya, yang jangan serakah, yang penting kan waktu siba di Rp1 ya, segelintir orang yang dijual di pucuk kan mereka TP bertahap. Orang-orang yang TP di pucuk itu orang-orang seleksi alam, dan datanya hanya 2-3% dari pemain kripto yang mampu jual di
pojok lainnya sudah longsor berantakan dari harga masih murah. Dan tentunya walaupun PP itu kita 01, 02, 03, 04, 05 TP bertahap akan, tetapi ini punya prospek ke depan yang sangat bagus menurut saya berdasarkan fundamental. Ini bukan koin yang datang dan sesaat terus pergi, gak, akan bermasa panjang. Rp1 sampai Rp2 prediksi yang di belakang saya. Ini menurut Mbak Jamrong ya, enggak saya Mbak Jamrong dulu ya. Dengan quality aset ini akan membawa dampak segar dana yang sor untuk masuk ke kripto. Pam, itu infonya begitu karena mereka menunggu payung hukum ini kawan. Jadi barangkali ini menjadikan sejarah baru seperti yang dibicarakan di Tiongkok kuno. Buku Primbon di sana, Primbon itu bukan hanya di Jawa aja, Primbon di Tiongkok sana. Itu 1 dekade sekali ataupun 10 tahun sekali, itu super cycle siklus bull terbesar di tahun 2026, cuma bulannya masih belum diketahui. Apa bulan 2? Memang ada bulan 2 mas bro. Ya kayak cerita si Kancil. Semangat ya. Aduh. Pokoknya saya hidup lagi penuh kesemangatan. Masalah istri kayaknya tahun ini akan segera merapat, akan datang. Ya mudah-mudahan saya kuat batinnya. Saya itu orang yang gak tegaan sebetulnya, tapi sudah keterlaluan ya. Gimana lagi. Saya mungkin akan bahagia tapi melihat mantan-mantan saya yang ceraikan suami kayaknya kedepannya akan kurang baik-baik sih hidupnya kayaknya. Sekarang pun yang di Jakarta oleng gentayangan, hidupnya gentayangan kayak layangan putus. Ya iya dong, pulang ke rumah kesini malu, pulang ke rumah orang tua di cibir tetangga, janda ceraikan suami gitu, nggak ada enaknya. Lihat tuh YouTube janda itu enggak. Dan memang luar biasa, saya harus jeli hati-hati. Godain orang tuh banyak sekali, yang saat pertemuan tuh banyak sekali, tapi saya harus hati-hati karena di mana tempat ramai sekali di pengadilan agama 90% isinya perempuan menceraikan suami. Ampun dah, isinya. Pantesan ya, sudah ada dalilnya bahwa didominasi neraka isinya perempuan tuh ya, kata Ustadz. kata Ustadz Kemet gitu. Ya sekali lagi saya ulangi, grafik menunjukkan rebound dari level terendahnya kemarin saat ini bertahan di 0,00280-an dengan dorongan harian sebesar 2,56%. Momentum cenderung bullish setelah menguji level resisten 0,00291. Itu setelah nanti menguji resisten 0,0021 ataupun 0,051 yang tadi sudah terjadi. Setelah masuk 0,052 maka target untuk kalian TP masuk sih sekarang 0,0070 sampai 0,0080 ataupun 10 ataupun 0,05 IDR. Itu TP pertama adalah stop lossnya 0,00255 itu stop loss. Untuk TP1 0,00291, TP2 0,00310, TP3 0,00325. Itu yang main trade ya. Kalau yang long invest sih nggak usah mikirin itu ya, mikirin 01 TP sekian, 02 TP sekian. Yakin karena PP akan bermasa panjang, bukan koin yang abal-abalannya sesaat saja ya. Pokoknya inilah waktunya PP akan pam kawan-kawan, dengan holdernya meningkat lagi, kapitalisasinya 21 triliun dengan kapitalisasi pasarnya aktif, tidak terkunci, volume naik 4,42 triliun, 26,17% per video ini dibuat. Semangat dan semangat, rankingnya masuk 51. Tunggu sampai PTCD-nya longsor lagi, ini sudah mulai ke bawah arahnya karena di 59 itu bolak-balik di situ nggak mampu tembus. Itu resisten yang sangat besar yang awalnya di 65 sudah turun ke 60, naik bolak-balik 62, 63 dan sudah di bawah resisten lagi di 59, 58. Di situ bolak-balik, tunggu ngecrotnya ke bawah saja. Kalau TA-nya BTCD sudah menandakan potensi akan jatuh ke bawah dalam untuk BTCD, tinggal tunggu
ental-entul kepanikan dari BTC masuk ke altcoin. Itu aja santai ya, karena ini pagi-pagi kan agak mengantuk juga. 0,0550 ini bertahan di 0,00278 USDT. Memang disinilah area akan breakout ke atas. Di sini tempat saat untuk masuk, dan yang trade ya tadi makanya untuk long jangka panjang sabar, karena di sini ada pemain trade, belum yang main level naik turun dibanding tipis tuh nggak soal untuk melikuidasi yang pasang trade level, tinggal berat longnya ataupun berat shortnya, itu aja dibolak-balik kali itu ya. Tapi mulai hijau dan hijau. Oke, saya akan pilihkan koinnya. Sebelum ini nggak usah panjang-panjang lah, ngantuk juga, saya juga akan sahur juga ini. Wah, luar biasa. Saya kan kalau ngomong tuh koinnya nggak scam kawan. Selain PP juga saya kasih dari ketika harga di 2 juta itu masuk, itu bahkan kemarin 1,9 juta itu masuk, yang saya udah memberikan input, dan hati saya, feeling saya itu udah masuk ke sana, udah tahu, pokoknya kebaca lah. Nanti saya jelaskan secara kalbu, kalian pusing 7 keliling ya. Ini udah terbaca bahwa koin 20 indeks DTP yang punya duit ratusan juta, nggak usah pakai yang macem-macem. Kalau ketakutan tuh masuk yang jelas itu lumayan tuh ya, itu masuk di koin indeks DTP ya. Sekarang udah 2,4 juta lagi ya. Kemudian BTC yang aman-aman, ETH naik 10% dalam seminggu. Kalau lumayan, kalau punya duit 100 juta seminggu dapat 10 juta kan, jadi 110, naiknya 10%. Coba kalian punya uang 100 juta, belikan ETH seminggu jadi 110 juta. 10 juta itu uang lumayan seminggu, mau cari di mana, ngerampok di mana. Tapi kalian 100 juta dibelikan Dogecoin ya, walaupun koinnya banyak, naiknya 2% umpamanya ya, kalian cuma dapat 2 juta doang toh. Itu kawan, makanya mindset dirubah, jangan lihat poin yang banyak, tapi margin yang kita dapatkan dari kita punya modal, berdasarkan kita punya modal berapa, diperkirakan koin ini akan naik berapa, margin kita dapat sekian berapa. Jangan hitung koin ya, koin banyak kalau nggak naik buat apa ya. ETH, BNB ini masih murah ini, nanti waktunya pump dia. XRP nih murah, boleh nih, kayaknya nanti 50.000 pas bull market nih. Solana bisa 4 juta kalau Solana ini. BNB bisa 30 juta kalau altcoin season penuh ya. Kalau Dogecoin nggak ngerti lah, semales ngurusin Dogecoin. Elon mending Cardano, Cardano bisa disikat ini, mumpung murah nih. Cardano harganya di bawah 3.000, memble banget ini, harus disikat nih, memble banget gitu. Charles apa nggak ngamuk kalau nggak terbang nanti. Sui boleh, Sui. Itu kemarin punya Sui, nanti naik bu, ngaceng kan si Sui, siapa itu ibu Suweni ya. Kemudian NIR protokol boleh untuk AI. Uniswap untuk coin DEX ETH. Nanti kalau DEX-nya, kalau ETH terbang tinggi, yang naik adalah Uniswap, bukan Hyperliquid. Kalau Hyperliquid DEX kemarin ETH gak terbang, tapi banyak menggunakan Hyperliquid untuk main trading kelas-kelas kakap dunia tuh. Seperti James Win tuh pakai Hyperliquid, beli di perdagangan di DEX ya. Kita nanti kalau koin yang berbasis DEX, kalau ingin cuan besar ya, yang ada DEX-nya punya ETH terbang tinggi, maka akan membawa Uniswap, Polygon, ARB ya, kemudian Sui yang ada di jaringannya Ethereum. Aster ini koin DEX tapi belum ini banget, yang greget banget, karena masih lagi main di Hyperliquid. Nanti kapan waktunya ngepam juga kali. Memcore mulai hancur kan, yang lain naik turun semua. Hati-hati, banyak koin yang saya sampaikan terindikasi jelek ya. Kemarin yang pas tinggi masuk di Memcore ya hancur, makanya nurut, kalau dikasih tahu orang tua itu nurut ya, jangan ngeyel. Apalagi udah tua-tua ngomong komennya pret lagi. Orang nggak kuatan main kripto, di kripto tuh orang-orang yang bermental baja, orang yang kuat tahan banting. Kalau nggak tahan banting jangan main kripto, main randa sana. WLD coin, Ethereum klasik saja di bawah PP 51 ya.
Oke lah, mungkin itu aja. Pan juga malah naiknya kenceng, gila. Wih, ini permainannya dia pinter banget. Kemarin bilang akan ada unlock besar, Fan akan digelontorkan peredaran supply yang cukup besar, bahaya bisa dam. Sampai yang di Jakarta itu ngebel sang di Glodok, Mas, unlock besar ini gimana? Kan saya mbak bikin video unlock kan, mau dijual Mas Bro, jangan dijual. Unlock itu tergantung koinnya. Kalau koin yang jelek, koin buruk, nggak ada real project, depnya maling, ya begitu di unlock dia dapat koin ya terus dilepas, ambil cuan. Tapi kalau depnya bener akan dia berpikir normal, cerdas, ini mau ada clarity aset, mau akan terjadi all season, jualnya nanti koinnya ketika sudah terbang lah, supaya mempertahankan investor. Jangan sampai harga lagi jatuh gini, harusnya buyback si debtnya malah jualan. Itu kan tergantung mereka. Ternyata ini habis unlock itu yang ketakutan menjual di buyback, diserok lagi sama debt dan well-nya itu ya. Jadi harus cerdas dan berpengalaman, jangan asal unlock kalian ini. CoinDash itu selalu muncul 4 tahun sekali, double note ini masih dipakai ketika bull market saja tuh muncul. Kemarin sempat 2 juta di tahun 2024, 2 juta. Jadi CoinDash dengan ATH-nya ngeri, 17 juta kalau nggak salah. Oke ya kawan, yang positif diambil, yang buruk ditendang. Tetap diam dalam dunia kripto, risiko tinggi, cuan atau membiayai mendadak, tanggung jawab masing-masing. Arbitrum naik 13% dalam 1 minggu. Bawahnya kripto itu kalau di atas kita salah ambil, kebanyakan orang FOMO kalau lagi naik kan, ngepam kan, masuk takut ketinggalan cuan kan. Ternyata ketika masuk di pucuk, dibanting ke bawah, money management dipakai, serok lagi di bawah lebih besar lagi ya. Tentunya cuan, memang strategi mutlak harus dilakukan begitu ya. Tetap dior ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPPP. Cus.